Di tengah gemerlap pembangunan, masih adakah suara yang tak terdengar? Suara dari mereka yang berjuang di garda terdepan, ataupun mereka yang sekadar mencari secercah harapan. Ini bukan tentang sakit, tetapi tentang sistem yang dipertanyakan. Sistem yang harusnya menjadi pilar, namun seringkali menjadi penghalang. Malam ini kita buka tabir. Siapakah yang harus bertanggung jawab atas sistem kesehatan yang tak optimal di negeri ini? Salah siapa jika pelayanan kesehatan kita tak optimal? Arah daripada pendidikan dokter, dan jelas arahnya tersebut didasarkan kepada pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Jadi membuat dokter, menjadikan dokter, memproduksi dokter itu tujuannya adalah tujuan kita bernegara, yaitu memastikan melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Tidak boleh membuat dokter hanya untuk kelompok tertentu. Tidak boleh kualitas dokter hanya bagus untuk Jakarta. Kualitas dokter harus bagus untuk seluruh tumpah darah Indonesia. Hak atas kesehatan adalah hak asasi setiap warga negara. Namun, di banyak sudut negeri ini, hak tersebut hanyalah sebatas angan. Dari hiruk-pikuk kota hingga ke pelosok desa yang terisolasi, potret pelayanan kesehatan menjadi pemandangan yang tak terbantahkan. Sebuah pertanyaan besar muncul. Mengapa hal semendasar ini seringkali terabaikan? Pernahkah kita merasa frustasi saat berobat ke rumah sakit pemerintah? Dari antrian yang panjang, obat-obatan yang seringkali kosong, dan juga fasilitas yang seadanya. Kita seringkali langsung menyalahkan pihak dokter, perawat, ataupun tenaga kesehatan yang lainnya. Padahal apabila kita usut tuntas, bukankah semua masalah ini datangnya dari atas, dari meja-meja bundar yang ada di gedung-gedung megah, atau bahkan dari si para pemangku kebijakan? Anggaran katanya berlimpah, kebijakan katanya pro rakyat, tapi kenapa malah realitasnya semakin jauh dari harapan? Apa jangan-jangan selama ini prioritas dan kebijakan bukanlah tentang masyarakat? Apa jangan-jangan selama ini pemerintah lebih sering untuk membuat program-program yang mengutamakan pencitraan daripada mengutamakan rakyatnya? Lalu, apakah selama ini reformasi kesehatan itu cuman sebuah kata-kata di atas hitam dan putih? Pemerintah selalu punya jawaban, selalu punya alasan. Tapi, apakah jawaban itu benar-benar menyentuh dasar permasalahan, atau hanya menjadi pembenaran untuk kegagalan yang terus berulang? Mereka adalah garda terdepan, pahlawan tanpa tanda jasa yang berjuang di tengah keterbatasan. Pernahkah kalian benar-benar melihat apa yang ada di balik senyum lelah itu? Apakah terdapat kelelahan yang berujung pada kurangnya rasa empati atau bahkan ketidakprofesionalan? Namun, bukankah dedikasi adalah suatu pilihan? Jangan-jangan di balik senyuman tanpa keluhan itu, sebagian dari mereka sudah merasa nyaman dengan zona nyaman, bahkan terjebak di dalam rutinitas tanpa semangat perbaikan. Apakah sistem yang buruk ini benar-benar menjadi alasan? Atau justru sebagian dari nakes itu sendirilah yang kehilangan arah dan juga gairah untuk menyelamatkan manusia, dan memaksa pasien untuk memahami keterbatasan mereka. Ketika pilar utama sistem kesehatan menunjukkan kelelahan, bahkan kelalaian,
maka bagaimana sebuah bangunan bisa berdiri tegak? Tidak jarang kita sering menjadi korban buruknya dari pelayanan kesehatan di Indonesia. Apalagi kita paling kencang berteriak tentang soal hak kesehatan. Tapi apakah pernah teman-teman berkaca bahwasanya kita sebagai masyarakat Indonesia memiliki pengetahuan yang cukup tentang kesehatan dasar? Atau justru kita lebih percaya tentang ramuan dari warisan leluhur kita atau informasi sesat yang dibagikan ke grup WhatsApp keluarga? Dan kebiasaan menunda hingga stadium lanjut yang sehingga seharusnya proses pengobatan itu menjadi lebih efektif dibandingkan menyalahkan sistem pemerintahan yang seharusnya itu bisa ditanggulangi oleh dirinya sendiri. Banyak kita ketahui bahwa orang-orang di sekitar kita, khususnya orang Indonesia, masih minimnya dari literasi kesehatan. Bahkan ketika kita merasakan sakit, kita tidak langsung berobat dan kita tidak taat sebagai pasien. Hal ini cukup sangat memberantaki dari sistem kesehatan dan mencacah rucah dari sistem kesehatan ini. Kita ingin sehat tapi kita malas bergerak dan kita tidak langsung berobat. Kita ingin dilayani prima tapi kita tidak menjaga kesehatan kita dan kita tidak menjaga diri kita. Kita ingin fasilitas kita baik tapi kita masih membuang sampah sembarangan, bahkan kita merusak lingkungan. Apakah kita sebagai warga Indonesia hanya bisa menuntut hak kita tanpa kita melakukan kewajiban kita sebagai warga Indonesia, yaitu menjaga diri kita dan juga menjaga lingkungan kita? Ketika kesadaran dan partisipasi masyarakat masih rendah, namun tuntutan setinggi langit, mungkinkah sistem bekerja secara optimal? Atau jangan-jangan kita adalah bagian dari masalah itu sendiri? Pemerintah dengan kebijakannya yang abu-abu, tenaga kesehatan dengan berbagai keterbatasan dan keluhannya, masyarakat dengan tuntutan dan kebiasaannya, setiap elemen seolah-olah punya alasan yang kuat untuk tak disalahkan. Setiap sudut seolah mempunyai pembenaran atas kekurangannya. Lalu jika pelayanan kesehatan kita tak kunjung optimal, jadi semua ini salah siapa?